Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pokoke apa kuwi wong ngapalke Quran ki ora kudu 30 juz. Oh, terus Ya, metode yang paling efektif, paling tepat nggih murojaah niku. Pokoke santri iku nek ora ngaji ya mulang. Nah, syukur ngaji karo mulang. Rabbil Alamin, pada spesial menyongsong haul kelima Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Biri pada kali ini, tim BPM Kilir Boyo Media berkesempatan sowan kepada salah satu narasumber spesial kita, yaitu beliau yang sudah berada di samping kami, beliau Romo Kiai Haji Muslim Nawawi Abdul Aziz. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi beliau akan menjelaskan bagaimana dari guru kita semua, Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, dalam mendidik para santri-santrinya ketika beliau mengajar di Gerabak ya, maupun di Ngerukem mriki, kok bisa menghasilkan alumni-alumni luar biasa niku bagaimana. Pertanyaan ingkang pertama Yai, sakmenika adalah Romo Yai Nawawi Abdul Aziz sendiri ketika mendidik para santri tentunya memiliki kekhasan sendiri dalam menemani para santri yang mungkin berbeda dengan para ulama-ulama kita yang lain. Kok bisa niku kok para alumni-alumninya niku kok dados sedaya niku kinten apa tipsnya, kemudian kok para santri-santri niku saged nggih sami istiqomah niku tipsnya napa ya niku? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ditanyakan metode khusus ya sebenarnya tidak ada, ya sama dengan yang lainnya, dengan Mbah Kiai lainnya. Cuma barangkali yang menonjol dari Mbah Nawawi ini dalam mendidik santri itu lebih mengutamakan ke istilahnya ya apa ya, langsung uswatun hasanah, langsung ke suri tauladannya. Misalkan Mbah Nawawi untuk mendidik kesederhanaan, langsung Mbah Nawawi itu sederhana sekali beliau ini, tidak neko-neko, sangat sederhana sekali. Bahkan ketika mau tindak itu nggak kerso diderek ke biasa, tidak sendiri, naik mobil sendiri, naik sepeda motor sendiri, kemana-mana sendiri itu. Jadi lebih ke arah uswatun hasanahnya, istilahnya langsung praktek nyata. Atau misalkan Mbah Nawawi mengajarkan istiqomah, ya langsung Mbah Nawawi langsung istiqomah di segala hal. Jamaahnya juga istiqomah, ngajinya juga istiqomah. Meskipun misalkan kadang-kadang santri-santri itu kena perang, misalkan malam tindak, ya, tindak sampai larut malam, wah itu play loh. Ternyata meskipun mundur jam 2:30, nanti subuh sudah ngimami dan sudah ngaji. Jadi banyak yang aduh kena prank lah sebagai dikira libur ya. Nah, itu pernah Bapak itu ngendika pada aku ki nek justru nek kesel lunga kesel ki justru aku kudu malah kudu ngaji. Nah aku kesel kok orang ngaji, aku malah ra ono sik mijeti. Jadi sambil ngaji ada yang mijeti, aku nek malah play malah ra ono sik mijeti. Bilang nek istiqomahnya. Apa istilahnya itu dalam segala hal simbah itu istiqomah, tidak hanya dalam segi ibadah, bahkan hal-hal yang mubah saja istiqomah. Misalkan mandi siram itu sebelum subuh udah mandi, kemudian sarapan itu pun juga istiqomah. Kalau waktunya sarapan kalau waktunya juga belum gitu. Maka ketika pas waktunya sarapan misalkan ada tamu mesti diajak sarapan gitu. Karena kadang-kadang ada santri yang agak
usil itu wah pengen sarapan sama Mbah Nawawi ini nanti resoan pas mendekati sarapan ya. Sering ada banyak santri itu yang ketika Mbah Nawawi pas waktunya sarapan kok ada tamu, ya tamunya diajak sarapan sekalian. Itu atau misalkan sampai berpakaian pun si Mbah itu istiqomah. Jadi misalkan punya sarung 5 gitu ya. Nanti urut pakainya itu ya. Jadi habis yang dipakai, misalkan habis dipakai dicuci, itu pasti letaknya ditaruh di bawah sendiri. Nanti ngambil itu ya dari atas. Dari atas. Yang atas nanti sudah dicuci, taruh di bawah. Jadi semuanya terpakai. Karena saat itu ketika Mbah Nawawi masih sehat itu nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Jadi telaten sekali. Jadi sarung 5 itu juga kepakai semuanya, sarung 10 juga kepakai semuanya. Kalau kita itu kan yang dipakai itu yang bagus-bagus yang favorit ya. Favorit. Malah kadang-kadang masih dijemur saja, kalau ada acara wah itu langsung diambil dipakai lagi ya. Itu tidak adil. Itu sampai kayak gitu istiqomahnya. Beliau terlatih sampai hal-hal kecil ya. Iya, sampai hal yang mubah pun istiqomah. Kalau ini yang mungkin menjadi penasaran kula nih Yai. Kalau di pondok yang diasuh oleh Romo Yai Maftuh niku kan ada beberapa kegiatan khusus kados qiyamul lail, jamaah dan sebagainya enten murotalan. Iku apakah juga mengadopsi dari ajaran-ajaran saking Romo Yai Nawawi ketika selama menemani para santri mriki niku Yai? Kalau sepengetahuan saya itu misalkan wiridan aurat itu Mbah Nawawi itu tidak yang penting leres itu murajaah itu. Murajaah itu yang penting ngaji apa ngajinya itu. Tapi kalau zamannya Gus Maftuh saya nggak tahu. Tapi waktu saya ketahui semacam itu. Memang kalau masalah ngaji itu Mbah Nawawi itu sangat-sangat disiplin sekali, terutama Al-Quran. Itu zaman dulu masih santri-santri semata khusus. Itu kan prinsipnya simbah itu orang ngapal kayaknya harus imbang antara nambah hafalan sama murojaah. Harus imbang. Artinya imbang itu porsinya yang murojaah lebih banyak itu loh. Nah itu zaman dulu itu zaman saya masih belum ada sekolah formal, belum ada santrinya masih tahsul itu kalau murojaah itu sehari itu 6 juz. Jadi mulai pagi setengah 9 itu murojaah itu sampai menjelang zuhur itu selesai. Setiap hari kayak gitu. Jadi seminggu hatam. Itu santri-santri dulu semacam itu. Itu sistemnya bersama-sama. Jadi bapak itu sambil diikuti semuanya. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk barang itu terus bisa mengikuti. Jadi programnya seminggu hatam. Itu. Makanya untuk ibadah-ibadah yang lain bersimbah itu tidak begitu menonjolkan. Dan juga barangkali karena memang juga ajarannya Mbah Arwani. Salah satu pengendikan Mbah Arwani itu kewajiban santri sing ngapal Quran, kewajiban pertama kali ya ngopeni Al-Quran. Umpama urung lanyah, terus rasah kan wiridan, bar salat rasah wiridan, rasalah salat sunat, sing penting deres barangkali itu juga. Niki ngomong-ngomong masalah deres ya ini. Mungkin kathah rencang-rencang niku banyak teman-teman dan mungkin kami sendiri niku ada problema nih ya. Kadang kita yang masih proses menghafalkan ngoten niku ketika sudah mendapatkan lumayan banyak badhe nambah niku awang-awangen. Kenapa? Karena yang belakang niku rusak sedaya ya ini. Lek badhe mboten nambah kok mboten ndang katam-katam ngoten. Kinten-kinten kalau ada para penghafal Al-Qur'an yang memiliki problem seperti itu, kinten-kinten pripun niku ki? Ya solusipun pripun ya ini ki? Kira-kira mau tetap untuk nambah kemudian didandani dari awal lagi ataupun dandani mawon kita lancarkan itu pripun ya ini? Memang sejak awal niku
bapak itu lebih mengutamakan kualitas terlebih dahulu. Meskipun sedikit, tapi harus yang mantap gitu. Memang yang diutamakan itu kualitasnya, kualitas hafalan. Jadi Mbah Nawawi itu kan dulu pernah saya nek ngaji kudu dilanyake sisan. Dilanyake sisan karena kadang lanyang insyaallah malah terus nyantol gitu. Awet gitu. Ya. Terus barangnya sampai menggambarkan gini, gambarane wong lanyah iki kene gambarane. Pokoknya gambare wong lanyah kuwi nek wis kamsan ngaku lanyah kuwi lenderes rasah mikir. Sak ucapan-ucapane lisan mesti bener. Tapi nggak usah perlu pemikiran, rasa dadak mikir. Nah, digambarke kaya kowe nek maca Fatihah pun dadak mikir. Bangun tidur langsung maca langsung iso. Lah kuwi iso kabeh kudune. Lah kuwi gambaran lanyah ngono kuwi. Pokoke sak ucapan-ucapan lisan iki mesti bener. Nggih. Coba nek jenengan maca Fatihah mosok dadak mikir. Mboten ya. Mboten. Ya, sebenarnya yang lainnya pun bisa. Itu gambaran nilainya semacam itu. Sampai taraf tadi ku ya. Nggih, ngaten niku. Dadi mungkin semacam itu. Jadi memang seperti dulu ibu saya itu juga ketika misalkan saya pas di semak ibu sebenarnya kan sudah sering ngorok itu, tapi kalau saya salah itu bisa membenarkan. Itu refleks gitu ya, refleks itu. Memang yang penekanannya itu yang sedih. Itu juga barangkali dipengaruhi oleh ajarannya Mbah Harwani juga. Kalau sampeyan pernah sampeyan berkunjung ke makamnya Mbah Harwani itu kan di makamnya ada kata-kata yang itu qalilun qarra khairun min katsirin farra. Itu kan ada terkandung. Nggih, wonten. Sedikit tapi mantap. Itu lebih baik daripada banyak tapi farra. Ngulang kabeh. Ngulang kali itu. Lah, itu kata-kata semacam itu juga buat moto Bapak. Saya pernah menemukan tulisannya itu di kitabnya Bapak ketika Bapak ngaji Sab'ah. Itu di awalnya ada ketulisan kayak gitu. Qalilun farra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi mantap. Nah, itu. Nah, kemudian menyikapi misalkan ada dilema di sisi lain dia Qurannya untuk menambah berat, di sisi lain juga harus kewajiban itu. Mbah memberikan solusi gini, pokoknya apa kuwi wong ngapalke Quran ki ora kudu 30 juz. Kalau kowe misal dapat 5 juz, tapi kalau udah berat mau nambah berat, ya ora apa-apa. Sik penting sik wis tok apalke iku tok jaga. Sampeyan ki wis apal Quran, ning apal Quran 5 juz. Mosok 5 juz itu Al-Quran. Itu. Jadi memang menghafalkan cara Mbah Nawawi tidak harus 30 juz. Syukur bisa, sepenting dijaga hafalannya. Kan ya memang lebih ekstrem lagi Mbah Nawawi dulu kalau kabeh wong Islam ki wajib ngapalke Al-Qur'an kan. Tetapi pengertian wajib ini ya sak mampune. Sak mampune. Ning wajib. Lah batas minimal wong Islam ngapalke Al-Qur'an ki minimal wong Islam ki wajib apal surat Fatihah. Terus ya. Meskipun kalau dia tidak hafal surat Fatihah, dia hafal Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ya Al-Qur'an. Untuk mengenang-menangi kayak gitu loh. Sebab kalau tidak hafal surat Fatihah nggak bisa sholat kan gitu. Makanya itu tadi sebab fenomena itu kan banyak. Jangan sudah menghafalkan dapat 15 juz. Karena satu dan lain sebagainya, ada tuntutan apa, terus pulang, merasa urung hatam, akhirnya dia merasa aku urung hafal Quran. Akhirnya yang 15 juz ini hilang. Malah mboten deres ya. Malah deres. Nah kalau sudah ditekankan, kowe iki ya hafal Quran 5 juz, gitu. Semacam itu barangkali. Jadi sekali lagi menghafalkan Quran tidak harus
tiga Hatam. tidak ada. Nggih. Tapi konsekuensi yang sudah dihafalkan kudu wajib dijaga. gitu. Itu solusi dari Mbah Nawawi. Nggih. Setelah dari penjelasan terkait berarti solusinya wau nggih tetep sing apalane sing sampun berarti nggih tetep harus diutamakan yang niku ya nggih. Terus niki nganu ya iki. Kula mewakili dari kathah rencang-rencang ingkang yang nonton di rumah niku. Terus carane kinten-kinten biar cepat lancar niku pripun ya iki? Gak kersane gampil lancar niku pripun iki? Ya metode yang paling efektif, paling tepat nggih murojaah niku. Tidak ada kata lain selain deres ya. Tidak ada cara yang lain kecuali ya harus murojaah yang dan memang harus semangat gitu. Semangat dan ketika kita murojaah itu niatnya jangan mencari biar lanyah, tidak. Jadi murojaah itu memang konsekuensi logis dari mereka-mereka yang sudah nawaitu ngapalke. Ketika dia sudah nawaitu ngapalke Al-Quran, maka tugas pertama dan utama mereka murojaah. Murojaah itu tugas yang melekat seumur hidup. Dan itu harus tidak bisa tidak, itu kan murojaah itu menjadi konsekuensi logis dari mereka yang nawa itu sedang menghafalkan. Jadi tujuannya mbuh lanyah mbuh ora sebenarnya bukan masalah, yang penting murojaah. Sebab nanti kalau niatnya murojaah itu biar lanyah, kalau sudah lanyah ya nggak mau murojaah, kan sudah hasil maksud. Itu kan sudah maksud gitu. Ataupun sudah murojaah kok nggak lanyah-lanyah, ya ora masalah, yang penting kan murojaahnya itu. Jadi nek lanyah lancar itu kan ya anugerah, ya fadlillah itu anugerah Allah, itu bonusnya. Gitu. Makanya yang penting tetap murojaah dan niatnya yaitu ya dengan gambaran gini, dia lanyah tapi nggak deres. Terus dia tidak lanyah tapi sergem deres. Yang dapat pahala ini deresnya pelanya. Derese. Yang dihargai oleh Allah kan deresnya. Yang dapat pahala itu deresnya. Dia lanyah sekali tapi nggak jarang deres. Dapat itu. Makanya itu deresnya itu ya. Yang berarti sebenarnya harusnya kalau ingin mencari dari problematika kita sendiri ini bukan bagaimana cara lancar, tapi bagaimana cara tetap deres. Semangat untuk deres itu tadi, karena itu dari tugas watifah kita sehari-hari. Lantas kemudian selama dari menemani panjenengan bersama Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, bersama dari mulai awal di Ngurkem sampai saat ini, mungkin nasihat-nasihat apa ataupun dawuh-dawuh apa yang sering ini menjadi hal yang ditanamkan menjadi sebuah prinsip bahwa kita sebagai penghafal Al-Quran harus seperti apa kira-kira dari dawuh Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Kiai? Biasanya kalau ada santri yang sudah boyong, itu mesti ketika mau boyong itu mesti dipesan oleh bapak. Pokoknya santri itu nek ora ngaji ya mulang. Ora ngaji ya mulang. Syukur ngaji karo mulang gitu. Karena nek mulang itu kan misalkan yang sudah berkecimpung di Al-Quran, dengan mulang Al-Quran itu juga sekaligus bisa menjaga hafalan kita. Tetap penekanannya santriku nek orang ngaji atau mulang. Makanya ketika ada santri di sini misalkan sudah hatam itu ya sudah hatam ya wajibannya mulang. Syukur masih ngaji dan mulang. Dan bapak itu paling bangga, paling senang kalau ada santri yang pulang itu sudah langsung berkiprah di masyarakat. Ya meskipun seadanya.
ya ono wong cah ngajar 1-2 tetap diajarkan. Terakhir ya ini Ki, pesan-pesan untuk kami dan para teman-teman yang melihat video ini, baik itu dari para santri Pondok Pesantren Murattil Quran sendiri ataupun para teman-teman yang lain yang sama-sama sedang menggeluti dalam dunia Al-Quran ini, kira-kira pesan-pesan apa ya, monggo. Pesan secara umum itu kalau kita memang sudah niat ngapal Al-Quran ya harus totalitas. Artinya ya sudah harus merelakan waktu, tenaga, pikiran untuk Al-Quran. Ya minimal kali minimal baru subuh sama baru maghrib itu harus khusus untuk Al-Quran. Untuk saat-saat totalitas. Ya, karena kalau kita totalitas pada Al-Quran, karena Al-Quran itu berkahi. Karena insya Allah kalau kita ngopeni Al-Quran tenanan, juga Allah pun akan ngopeni kita. Kan mapalah yang sudah lazim itu kan. Tidak mungkin orang yang ngopeni kalamullah itu disia-siakan oleh Allah. Memang harus yakin dengan semacam itu. Jadi memang ya seperti ya Anur bisa sebesar ini juga barokahnya Al-Quran. Memang dulu Bapak kan tidak punya cita-cita untuk membuat pondok dengan apa-apa itu. Ya, barokahnya Al-Quran, meskipun Bapak hanya lulusan SR SD itu, ya punya lembaga formal mulai dari MI sampai IIQ, Institut Al-Quran. Itu kan bukan berkahnya tidak mungkin. Itu. Memang sebenarnya basicnya Bapak itu dulunya kitab sebenarnya. Jadi sebelum terjun ke Al-Quran itu Bapak itu kan basicnya pondok kitab terus. Mulai pertama kali ngaji di Pondok Lerap, Pondok Nahwu Shorof itu loh. Nah itu kan setelah menguasai kitab alatnya sudah, kemudian Bapak dikirim ke Banyuwangi untuk Kiai Abbas Tubung itu ya salah satu ya masih muridnya Syekhona Khalil. Nah, Bapak di sana memperdalami ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir. Itu. Jadi kemudian Bapak itu Al-Quran itu terakhir setelah alamah kitab, kemudian baru ke Al-Quran. Nah, itu kan dulu gara-garanya pas Bapak pundur dari Banyuwangi itu kan itu kan dulu kan sebelum merdeka. Setelah merdeka Bapak mau kembali ke Banyuwangi nggak bisa karena terjadi perang pes pertama di Surabaya itu loh. Nah, padahal kitab-kitab Bapak itu yang besar-besar di sana. Aset terbesar dulu kan kitab. Mau beli lagi bingung, nggak mahal-mahal, nggak bisa mondok. Sementara untuk semangat untuk tolabul masih. Akhirnya Bapak mikir, aku sih pengen ngaji, ning kitab siji nggo seumur hidup apa. Akhirnya ke Al-Quran. Al-Quran. Akhirnya Bapak banting setir dari pondok kitab-kitab, terus Al-Quran itu. Karena mau beli kitab nggak punya uang, mau ambil nggak bisa, terus Al-Quran itu. Terus mondok di Kerapia. Jadi Bapak mondok di Kerapia itu udah alim. Makanya ya sudah disuruh badali Mbah Hali untuk ngaji muin, dia sudah kan bilang memang sudah alim. Cuma biasanya orang beliau-beliau ini ya sudah terjun ke Al-Quran, ini kitabnya tertutupi. Saya lihat, mulai dari Mbah Munawir. Aslinya Mbah Munawir itu sejak awal kan ya kitab. Kan Mbah Syekhona Khalil.
mondok ke Mekah juga kitab kan. Jadi spontan ngapal itu kan ketika sudah dengan itu. Tapi ketika beliau kondur, kita utedeko Mbah Munawir ya ahli Quran. Padahal juga kitabnya. Fikihnya juga. Ngalim ya iki. Mbah Harwani. Mbah Harwani alim alamah kitabnya. Kalau tidak alim alamah tidak mungkin ngarang kitab. Dan Mbah Harwani pun juga kitabnya Al-Quran juga terakhir setelah mondok di Termas di mana-mana, terus terakhir di Wakadzalika Mbah Nawawi. Mbah Nawawi sebelum Al-Quran itu juga udah alim alamah. Maka banyak karangan Mbah Nawawi ini. Ya, memang barokahnya Al-Quran. Jadi laki-laki harus tetap diimbangi ya. Dalam pendidikan Al-Qur'annya juga ampun hanya di Al-Qur'an saja betul. Karena guru-guru kita nyatanya juga justru alimnya juga di berbagai bidang ilmu. Cuman mungkin terkenalnya hanya dari sisi ahlul Qur'annya padahal mereka semua juga para ahlul ilmi. Iya, sama Ida Udriko Mbah Nawawi pondok An-Nur ya pondok Quran. Padahal Mbah Nawawi itu basicnya kitab. Makanya dulu terus ya awal-awal ketika itu memang belum ada madrasah, kemudian Bapak mendirikan madrasah dulu. Madrasahnya dibagi dua, ada marhalah tahfidzul Quran sama non tahfidzul Quran. Kemudian itu kalau ada santri di sini, Mbah kula badhe ngapalke ning mboten sah ngaji kitab, nggak boleh sama si Mbah. Nang pondok An-Nur ki ora ana ngapalke Quran. Ana madrasah tahfidzul Quran. Nek arep salah satu mata pelajaran madrasah tahfidzul ngapalke Al-Qur'an kuwi. Nek kowe ngapalke Quran yo mlebu madrasah. Mungkin pondok itu. Jadi sampai Simbah Nawawi itu mementingkan itu tuh. Jadi membuat madrasah memang istilahnya porsi untuk tahfidzul Qur'annya itu di madrasahnya apa yang banyak lah. Tapi juga ya fikih, tauhid itu ada rahasia sekarang itu. Jadi kalau ada santri kula teng mriki ngaji Quran tok, mboten kali kita enggak boleh. Nang pondok An-Nur ora ono. Nek kowe ngapalke ya mlebu madrasah tahfidzul Quran. Kono sik ana pelajarane tahfidzul Quran. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Yai atas segala penyampaian terkait bagaimana Romo Yai Nawawi Abdul Aziz dalam mendidik para santri. Semoga kita semua bisa meneladani keistiqomahan beliau-beliau semua. Seperti itulah tadi teman-teman semua obrolan kita bersama Romo Kiai Haji Muslim Nawawi Abdul Aziz. Kami segenap tim redaksi pamit undur diri. Nantikan episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.